Pagi itu, wanita yang datang untuk mengajak anjing saya berjalan-jalan tidak hanya memegang tali tuntun, tetapi ia juga menggenggam sesuatu yang besar dan keras di dalam diri saya. Saat ia menyentuh hati saya yang telah lama membeku dan tertutup rapat, perlahan pintu itu terbuka, dan setiap hari saya mulai melangkah mendekat ke arahnya. Nama saya Bambang, usia saya tahun ini menginjak 64 tahun. Saya tinggal sendirian di sebuah rumah tua di pinggiran Jakarta Selatan yang asri namun sepi. Istri saya telah berpulang 6 tahun yang lalu, sementara putri sematawayang saya, Rina, sudah menikah dan tinggal di kawasan BSD, Tangerang Selatan. Ia hanya mengirim pesan singkat 1 atau 2 kali sebulan untuk menanyakan kabar. Bagi saya, Chico, seekor anjing campuran berumur 6 tahun, adalah satu-satunya keluarga dan teman yang setia menjaga saya tanpa banyak bicara. Jika sehari saja saya absen mengajaknya jalan-jalan, Chico akan duduk termenung di depan pintu depan sambil merengek pelan. Pagi itu, pinggang saya terasa lebih nyeri dari biasanya. Langit Jakarta tampak kelabu, mendung menggantung rendah, dan lutut saya terasa ngilu karena rematik. Saya menghela napas panjang sambil mengeluarkan ponsel pintar. Saya teringat aplikasi jasa Dog Walker, pengasuh anjing, yang diinstalkan Rina beberapa bulan lalu. Selama ini hanya saya buka-buka saja, belum pernah sekalipun saya gunakan. Namun, karena tidak tega melihat Chico dan tidak sanggup menyeret tubuh yang sakit, akhirnya saya menekan tombol permintaan jasa jalan-jalan selama 1 jam. Sekitar 30 menit kemudian, bel pagar berbunyi. Saat saya membuka pintu, berdiri seorang wanita berusia awal 60-an. Penampilannya rapi, mengenakan topi lebar untuk menghalau panas, dan senyumnya teduh. "Selamat pagi, Pak. Bapak yang pesan jasa jalan-jalan untuk anjing, ya? Nama saya Wati. Saya yang akan menemani Chico jalan-jalan hari ini," sapanya. Suaranya cerah dan sopan. Nada bicaranya tidak terdengar gugup, justru terasa akrab. Saya sempat tertegun sejenak. Menyerahkan Chico pada orang asing membuat saya ragu, apalagi orang itu adalah wanita seusia saya. Rasanya sedikit canggung. "Ah, sebentar ya, Bu. Saya tenangkan dia dulu. Chico, sini. Hari ini jalan-jalannya sama ibu ini dulu ya." Anehnya, Chico mendekat tanpa ragu sedikit pun. Ibu Wati dengan luas menerima tali tuntun yang saya berikan. Saat itulah, tanpa sengaja ujung jarinya menyentuh punggung tangan saya. Sentuhan singkat itu entah mengapa menghadirkan kehangatan aneh di sudut hati saya. Rasanya seperti menyentuh kembali emosi yang sudah lama terkubur. Maaf, Pak. Saya terlalu dekat ya mengambilnya," tanyanya sopan. "Ah, tidak apa-apa, Bu. Hati-hati di jalannya." Dia tersenyum santai, menggoyangkan tali tuntun pelan, lalu melangkah keluar gerbang bersama Chico. Bahkan setelah pagar tertutup, saya masih berdiri mematung di sana untuk beberapa saat. 1 jam kemudian, bel kembali berbunyi. Chico menjulurkan lidahnya, tampak sangat puas. Ibu Wati menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. "Walaupun mendung, udaranya segar di taman komplek, Pak. Chico juga pintar sekali, jalan-jalannya tertib," lapornya. "Wah, terima kasih banyak, Bu. Saya sempat khawatir karena cuaca mendung. Maaf merepotkan." "Sama-sama, Pak. Nanti Bapak tinggal tekan konfirmasi di aplikasi untuk pembayarannya. Semoga kita bisa bertemu lagi," ujarnya sambil tersenyum ringan lalu berpamitan. Menatap punggungnya yang menjauh, saya merasakan desir halus yang berbeda dari biasanya.
Kenapa kamu diam saja hari ini, Chiko? Kamu suka sama ibu tadi? Tanya saya pada Chiko. Anjing itu menatap pintu, lalu mengibaskan ekornya sekali. Sejak hari itu, Buati datang ke rumah saya 1 atau 2 kali seminggu. Meski saya tetap memesan lewat aplikasi, kini ada rasa familiar setiap kali ia menekan bel rumah. Selamat pagi, Pak Bambang. Wah, Chiko sudah semangat sekali hari ini, sapanya suatu pagi. Iya, Bu. Dari pagi dia sudah duduk di teras. Sepertinya dia tahu kalau ini jadwal jalan-jalannya. Percakapan kami semakin cair. Chiko pun seolah hafal suara langkah kaki Buati. Begitu ia datang, ekornya bergoyang heboh menyambutnya. Sepertinya Chiko suka sekali sama ibu, kata saya. Padahal biasanya dia pilih-pilih orang, tapi sama ibu dia langsung lengket. Anjing itu punya insting yang kuat, Pak. Walau tidak bisa bicara, mereka tahu isi hati manusia. Mereka tahu siapa yang tulus, jawabnya sambil tersenyum setelah pulang berjalan-jalan. Hari ini anginnya sejuk sekali, Pak. Jalan sama Chiko jadi lupa waktu, tambahnya. Terima kasih banyak, Bu. Harusnya saya siapkan air minum dingin tadi karena cuaca mulai panas. Tidak apa-apa, Pak. Sedikit berkeringat malah bikin badan segar. Pada suatu sore yang sangat mendung, langit tampak gelap seolah hujan deras akan segera tumpah. Buati membawa Chiko masuk terburu-buru sambil menepuk-nepuk bahunya yang terkena gerimis. Sepertinya akan hujan lebat, Pak. Sebaiknya saya pamit sebelum terjebak hujan. Tunggu sebentar, Bu. Hujannya sudah turun deras. Saya kebetulan baru menyeduh teh melati hangat. Kalau ibu tidak keberatan, silakan diminum dulu sambil menunggu hujan reda. Tawar saya ragu-ragu. Dia tampak menimbang sebentar, lalu mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Kebetulan tenggorokan saya agak kering. Itulah kali pertama kami duduk berhadapan di meja makan kayu jati tua saya. Di antara kami ada 2 cangkir teh hangat yang mengepulkan asap tipis, aroma melati, dan keheningan yang sedikit canggung namun nyaman. Ngomong-ngomong, nama ibu. Sriwati, ya? Nama yang bagus, khas Jawa, kata saya memecah sunyi. Ah, biasa saja, Pak. Nama boleh bagus, tapi nasib orang siapa yang tahu? Oh ya, Bapak juga belum memperkenalkan diri secara resmi. Saya Bambang, Bu. Panggil saja Pak Bambang. Kalau ibu tidak keberatan, boleh saya panggil Buati saja biar lebih akrab. Tentu, Pak. Itu lebih enak didengar. Saat itu, saya merasa jarak di antara kami perlahan memudar. Sambil mengangkat cangkir teh, saya bertanya hati-hati, bagaimana awalnya ibu bisa kerja sambilan jadi peneman jalan anjing begini? Anak saya yang menyarankan. Katanya supaya saya tidak mengurung diri di rumah terus, biar kena matahari. Dia memaksa mengisikan aplikasi ini di ponsel saya, jawabnya sambil tertawa kecil. Awalnya malas, tapi lama-lama saya menikmatinya. Saat sendirian di rumah, rasanya berjalan kaki pun tak ada tujuannya. Keputusan yang tepat, Bu. Berkat itu, saya juga jadi punya teman ngobrol seperti ini. Ibu tinggal sendiri. Iya, Pak. Saya sudah lama bercerai. Anak-anak sudah menikah dan tinggal sendiri. Jadi sekarang, waktu berjalan kaki adalah waktu favorit saya. Bapak sendiri. Saya duda, istri meninggal 6 tahun lalu. Anak saya jarang berkunjung. Sekarang cuma Chiko keluarga saya.
Kami menyesap teh dalam diam. Di luar, hujan menderu membasahi dedaunan di taman. Sore itu, tatapan kami menyiratkan pemahaman yang sama tentang kesepian. Chiko berbaring tenang di bawah meja, sesekali melirik kami bergantian. Sejak hari itu, memesan jasa jalan-jalan Chiko bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan cara saya menanti kedatangan Buati. Suara ketukan pintu membuat hati saya berdesir. Seringkali saya sudah menunggu di teras sebelum bel berbunyi. Suatu hari, setelah dia kembali dari jalan-jalan, saya memberanikan diri bertanya, "Buati, bolehkah kali ini saya ikut jalan-jalan? Belakangan ini cuacanya enak, dan rasanya saya ingin keluar rumah." "Tentu saja, Pak. Saya justru lebih senang ada teman ngobrol daripada jalan sendiri." Beberapa hari kemudian, kami berjalan bersisian menyusuri taman komplek. Matahari pagi terasa hangat, angin berhembus pelan menggoyangkan pepohonan. Orang-orang duduk santai di bangku taman. Chiko berlari kecil di depan, sesekali menoleh memastikan kami masih ada. "Cuacanya cerah sekali ya, Pak," katanya. "Betul. Dulu saya sering jalan di sini sama mendiang istri. Belakangan cuma sama Chiko. Jalan berdua dengan orang lain lagi rasanya agak asing, tapi menyenangkan." "Oh ya? Kalau saya malah merasa lebih nyaman begini. Kalau jalan sendiri, saya jarang memperhatikan sekitar. Kalau ada teman, pemandangan jadi terlihat lebih indah." Kami duduk di bangku taman yang menghadap ke danau buatan. Riak air berkilauan ditimpa cahaya matahari. "Tempat ini tenang ya," ujarku. "Iya. Dulu rasanya duduk diam begini saja saya tidak sempat karena sibuk mengurus anak dan suami. Sekarang, duduk diam jadi hal yang mewah. Mungkin itu tandanya kita sudah tua, Bu. Kita jadi menghargai momen diam." Kami tertawa kecil. Kata-kata terhenti, namun suasananya semakin hangat. Dalam perjalanan pulang, kami melewati gerobak jajanan di pinggir jalan. Aroma bakso kuah yang sedap menyeruak ke udara. "Buati suka bakso?" "Suka dong, Pak. Siapa yang bisa nolak bakso? Tapi sekarang saya tidak berani pakai sambal banyak-banyak. Cukup kuah bening saja." "Kalau begitu, ayo kita makan bakso dulu. Traktiran saya." Kami duduk di bangku plastik sederhana di pinggir jalan, menikmati semangkuk bakso hangat. Kalau sendirian, mana kepikiran saya makan di pinggir jalan begini. Makan berdua rasanya jadi lebih enak ya, Pak. "Benar, Bu. Di rumah makan sendirian rasanya hambar. Sekarang bakso pinggir jalan pun rasanya seperti restoran bintang 5. Chiko duduk manis di bawah kaki kami, menunggu dengan sabar. Saya mengambil sepotong bakso kecil dan memberikannya pada Chiko. "Chiko, berkat kamu hari ini Bapak senang sekali. Kamu anjing yang membawa rezeki," kata saya. "Tapi yang paling Bapak syukuri itu kehadiran Buati." Buati tersenyum mendengar itu. "Kalau begitu saya juga harus berterima kasih sama Chiko. Dia yang mempertemukan saya dengan orang sebaik Bapak." Pandangan kami bertemu, dan kami tersenyum tanpa kata. Senyum yang menyiratkan harapan baru. Semakin sering kami berjalan bersama, semakin asing rasanya jika saya harus berjalan sendirian. Namun, suatu pagi, rutinitas itu terhenti. Chiko sudah duduk menunggu di depan pintu seperti biasa. Saya sudah menyiapkan tali tuntunnya. Tapi jarum jam sudah melewati pukul 10 dan bel rumah tak kunjung berbunyi. "Ada apa ya? Apa Buati sakit?"
Saya bolak-balik memeriksa ponsel, membuka aplikasi, tapi tidak ada notifikasi apapun. Ciko bolak-balik gelisah, lalu akhirnya berbaring pasrah di depan pintu dengan wajah sedih. Dia juga tahu, orang yang ditunggu tidak datang. Hari itu, akhirnya saya mengajak Ciko jalan berdua saja. Jalur yang sama, pemandangan yang sama, tapi rasanya hampa. Bangku taman, tukang bakso, semuanya ada di sana, tapi ketiadaan Buati membuat langkah saya terasa berat. 2 hari, 4 hari berlalu, Buati tak kunjung muncul. Saya mencoba menelepon layanan pelanggan aplikasi. Halo, saya mau tanya, mitra pengasuh anjing yang biasa ke tempat saya kok sudah beberapa hari tidak bisa dipesan ya? Saya khawatir terjadi sesuatu. Mohon maaf, Pak. Ibu Wati sedang cuti sakit karena cedera bahu. Untuk detailnya kami tidak bisa berikan karena privasi, jawab petugas dengan formal. Malamnya, saya duduk di samping Ciko. Ciko, andai kamu bisa ngomong, pasti kita nggak bingung begini. Akhirnya, saya menelepon Rina. Rin, tolong Bapak dong. Kamu kan punya kenalan di perusahaan aplikasi anjing itu. Bapak khawatir sama pengasuh anjing Bapak, Buati, dia tiba-tiba hilang kabar. Oke, Pak. Nanti Rina coba tanya teman Rina ya. 2 hari kemudian, Rina menelepon balik. Pak, sudah dapat infonya. Ternyata Buati jatuh terpeleset di depan rumahnya. Tulang bahunya retak, jadi sekarang sedang dirawat di RSUD dekat pasar sana. Ya ampun. Parah nggak lukanya? Nggak sampai operasi, tapi harus digips dan istirahat total. Temanku ngasih info ini diam-diam karena kasihan Bapak khawatir terus. Terima kasih ya, Nak. Bapak mau jenguk dia. Sore itu, saya mengenakan kemeja batik terbaik saya. Saya menyisir rambut, menyemir sepatu, dan mematut diri di cermin. Cuma teman jalan-jalan, tapi kok rasanya cemas sekali ya, gumam saya. Sesampainya di RSUD, saya sempat ragu di meja resepsionis. Karena bukan keluarga, saya tidak bisa masuk sembarangan. Akhirnya saya menulis pesan di secari kertas. Dari Pak Bambang, pemilik Ciko. Saya dengar ibu sakit. Saya sangat khawatir. Kalau kondisi sudah membaik dan ibu berkenan, tolong kabari saya. Saya menitipkan pesan itu ke perawat jaga, lalu pulang dengan hati gundah. Saya mampir ke taman tempat kami biasa duduk. Buati, cepatlah sembuh. Saya ingin jalan-jalan lagi dengan ibu, bisik saya pada angin sore. Sehari setelah saya meninggalkan pesan, sebuah SMS masuk dari nomor tak dikenal. Ciko, apa kabar, Pak? Terima kasih sudah mengkhawatirkan saya. Wati. Saya menatap layar ponsel itu lama sekali, lalu membalas dengan tangan gemetar. Ciko masih menunggu di depan pintu setiap pagi. Saya harap ibu segera pulih. Kalau ibu tidak keberatan, boleh saya menjenguk sebentar? Balasannya datang cepat. Besok pagi saya ada di kamar rawat. Silakan datang kalau Bapak sempat. Keesokan paginya, saya datang ke rumah sakit dengan hati berdebar. Saat membuka pintu kamar rawat, saya melihat Buati duduk bersandar di tempat tidur. Bahu kanannya dibalut gips, tapi senyumnya tetap hangat menyambut saya. Bapak benar-benar datang, katanya pelan. Iya, Bu. Maaf kalau saya lancang mencari tahu keberadaan ibu. Saya benar-benar khawatir. Justru saya senang Bapak datang. Sendirian di rumah sakit itu sepi sekali.
Pesan Bapak di resepsionis itu jadi penghibur buat saya. Cahaya matahari pagi menerobos masuk lewat jendela kamar rumah sakit. Saya duduk di kursi samping tempat tidur. Rina yang bantu cari info lewat temannya. Maaf ya, Bu, saya tidak menghubungi lebih awal. Tidak apa-apa, Pak. Saya malu mau mengabari, takut merepotkan. Keheningan yang nyaman kembali menyelimuti kami. Lalu, dia bertanya dengan nada ragu. Nanti kalau saya sudah sembuh, apa saya masih boleh menemani Ciko jalan-jalan lagi? Saya tersenyum lebar. Tentu saja, Bu. Itu waktu yang paling saya tunggu setiap hari. Saya tidak mau jalan sendirian lagi. Saya ingin jalan sama Bu Wati, pelan-pelan pun tidak apa-apa, asalkan bersama Ibu. Mata Bu Wati berkaca-kaca. Dia mengangguk pelan. Saya akan cepat sembuh, Pak. Tunggu saya ya. Beberapa minggu kemudian, Bu Wati sudah diperbolehkan pulang. Pada suatu pagi di akhir pekan, bel rumah saya berbunyi. Irama yang sangat saya rindukan. Saat saya membuka pintu, Bu Wati berdiri di sana. Gipsnya sudah dilepas, diganti dengan penyangga lengan sederhana. Selamat pagi, Pak Bambang. Apa kabar? Bu Wati. Sudah sehat? Belum pulih total, tapi dokter bilang jalan santai justru bagus untuk terapi. Ciko langsung melompat girang, ekornya berputar-putar seperti baling-baling helikopter. Kami kembali berjalan menyusuri rute biasa kami. Langkah kami pelan, menyesuaikan kondisi Bu Wati, tapi hati kami terasa ringan. Terima kasih sudah menunggu saya, Pak, ucapnya saat kami duduk beristirahat. Menunggu itu ternyata ada manisnya juga, Bu. Karena saya tahu siapa yang saya tunggu. Malamnya, kami pergi ke pasar malam dekat komplek. Membeli martabak manis dan makan di rumah saya. Ciko tidur pulas di kaki kami. Setelah makan malam yang penuh tawa, saya mengantar Bu Wati pulang berjalan kaki. Di bawah lampu jalan yang temaram, bayangan kami berdua memanjang di aspal. Lihat, Pak. Bayangan kita serasi ya, candanya. Iya. Dan sekarang, bayangan ini terasa menenangkan karena tidak sendirian. Saya menghentikan langkah. Bu Wati ikut berhenti dan menoleh. Dengan tangan gemetar karena gugup, saya mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari saku celana. Bu Wati. Sri Wati. Apakah kita bisa terus berjalan seperti ini? Bukan cuma sebagai teman jalan anjing, tapi sebagai teman hidup. Dia terbelalak kaget, tangannya menutup mulut. Saya ingin menghabiskan sisa usia saya dengan memandang wajah ibu setiap pagi, bukan menunggu ibu datang di depan pintu. Maukah ibu menemani masa tua saya? Tanpa kata, Bu Wati mengulurkan tangan kirinya. Saya menyematkan cincin sederhana di jari manisnya. Air mata haru menetes di pipinya. Saya mau, Pak. Saya mau, bisiknya. 1 bulan kemudian, kami mengadakan syukuran pernikahan sederhana di rumah. Hanya dihadiri tetangga dekat, Pak RT, dan Rina sekeluarga. Ciko duduk gagah dengan pita bunga di lehernya, seolah menjadi saksi paling bahagia. Suasana berlangsung hikmat dan hangat. Sekarang bapak dan ibu sudah sah menjadi teman hidup dalam suka dan duka, kata penghulu. Kami saling berpandangan dan tersenyum. Genggaman tangan kami erat, menyalurkan janji untuk saling menjaga. Rasanya seperti hidup kembali ya, Pak, bisik istri saya, Wati. Mulai sekarang, setiap langkah kita adalah langkah bersama, Bu,
jawab saya. Malam itu, kami memasak makan malam bersama di dapur. Suara osengan wajan, aroma bumbu dapur, dan gelak tawa mengisi rumah tua yang dulu sepi itu. Chiko menatap kami dengan mata berbinar. Di luar, lampu jalan bersinar lembut. Dan di dalam, dua hati yang tadinya kesepian kini telah menemukan rumahnya masing-masing. Sejak hari itu, saya dan Wati selalu berjalan-jalan setiap pagi. Bukan lagi sebagai klien dan pekerja, tetapi sebagai sepasang suami istri yang saling menopang di masa senja. Kami belajar bahwa cinta bisa datang kapan saja, bahkan di usia senja, lewat perantara seekor anjing dan sebuah aplikasi di ponsel pintar. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kami. Semoga cerita ini memberi kehangatan bagi hati Anda semua.